Baik, izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar? Tidak terlihat, Pak. Baik, jadi Bapak Ibu, TKA ini ada karena sebagai pengganti, atau bukan pengganti ya Pak ya. Selama ini kita vakum dengan adanya tes standar yang bisa mengukur ketercapaian anak. Nah, untuk soal TKA sendiri itu disusun oleh tim khusus yang mana soal-soalnya itu sangat menarik Bapak Ibu. Jadi penuh dengan apa namanya bacaan yang panjang yang anak harus membaca dengan teliti satu persatu informasi yang ada di soal. Jadi kalau ada yang bertanya gimana triknya untuk mengerjakan soal TKA dengan cepat, berarti harus membaca soalnya dengan teliti dan akurat karena informasi-informasi yang ada di soal itu mutlak harus dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan soal TKA. Selain itu, soal TKA adalah soal-soal yang non rutin. Jadi soal-soal yang bahkan jarang kita temukan di buku atau di prediksi-prediksi. Jadi sangat surprise sekali kita menghadapi soal. Bahkan kalau kita bandingkan soal TKA yang keluar kemarin dengan soal yang diberikan oleh apa namanya pemerintah di webnya, bahwa kita pernah ada soal simulasi itu ya cenderung muatannya sama, tapi apa yang keluar di situ memang bukan soal yang pernah disimulasikan. Seperti itu. Nah, untuk matematika sendiri itu ada dua komponen, ada dua uji soalnya ya, ada matematika umum dan matematika lanjut. Jika anak mengambil matematika lanjut. Untuk matematika umum sendiri ini materi yang wajib diambil oleh anak pada tingkatan SMA. Nah, dan untuk tahun ini PKA dijadikan satu dengan AN. Jadi apa namanya soal-soal yang dulu kita kenal dengan soal AKM itu akan muncul di soal TKA juga. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melihat soal-soal yang keluar tahun ini, ya, tahun kemarin yang dikerjakan itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu soalnya? Sudah punya soal tahun kemarin kan? Belum dapat, Pak. Belum. Tapi Yang soalnya berseliweran. mantap kayaknya. Kalau berseliweran banyak, Pak. Oh, yang berseliweran ya. Maksud saya yang satu paket secara utuh gitu. Soalnya mantap-mantap. Ya sudah dicoba ya. Soal yang paling mantap tentang apa ya matematika Bapak Ibu? Literasi rata-rata. Rata-rata literasi ya. Kontennya sih tentang matematika, tapi literasinya itu yang harus kita baca. Tapi di balik itu semua, penulis itu juga menyisipkan salah satu apa ya soal yang menurut anak sulit, tapi sebenarnya tidak. Jadi istilahnya seperti soal UTBK ya, penuh jebakan. Kelihatan sulit, tapi sebenarnya tidak asalkan siswa sudah memahami terlebih dahulu konsep dasar. Baik, untuk matematika umum ada bilangan real. Kalau Bapak Ibu baca kisi-kisi, ya, kisi-kisi itu dibaca atau ditumpuk saja Bapak Ibu. Di print ditumpuk gitu. Pastinya dibaca ya. Dibaca. Dibacanya dibacanya menjelang TKA atau jauh sebelumnya. Mendekati ya biasanya. Karena tugasnya banyak. Selain TKA juga kita harus mengajar harian ya. Jadi untuk bilangan ada jenis sifat bilangan operasi. Nah ini di SMA jarang
kita bahas detail dari awal karena ini adalah bagian dari perjalanan anak yang sudah ditempuh di SD, SMP, ya, tentang operasi dan lain-lain. Nah, untuk tahun kemarin itu bilangan yang keluar adalah tentang himpunan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mengamati seperti ini, kira-kira konsep himpunan di anak sudah matang atau belum? Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mengulas lagi tentang himpunan karena itu tugas dari guru apa Bapak Ibu SMP ya, salah ya himpunan ya, tentang bagaimana himpunan dituliskan itu ada dalam 3 cara ya, kalau nggak salah, dengan notasi, membentuk himpunan dengan menyebutkan unsur-unsurnya atau dengan menuliskan himpunannya itu sendiri. Kadang anak nggak tahu apa itu maksudnya kurung kurawal, X, garis, ya. Nah, jadi Bapak Ibu berkewajiban untuk kembali merecall ingatan-ingatan anak tentang bagaimana himpunan itu sendiri. Sehingga anak bisa lebih nyaman dan tenang dalam mengerjakannya. Karena mungkin ada simbol-simbol yang mereka belum, atau mereka sebenarnya pernah tahu, tapi karena tidak sering di-recall di soal, jadi mungkin anak lupa. Nah, kalau soal seperti ini, sepertinya menurut Bapak Ibu berapa persen anak-anak yang bisa mengerjakan? Kalau ekspektasi kita mungkin, soalnya mudah ini. 80% siswa harusnya bisa mengerjakan. Tapi kenyataannya jauh di bawah itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat hasil TKA ya, ada yang 15%, ada yang 20%. Ya. Bahkan seharusnya tanpa mengerjakan pun, maksudnya tanpa berpikir pun kita jawab secara acak, menurut dari peluang, harusnya 20% siswa secara tidak sengaja menjawab benar harusnya. Ya. Namun ada beberapa daerah yang bahkan dia di bawah 15%, jauh di bawah nilai rata-rata yang seharusnya secara normal ya, secara statistik itu harus diperoleh. Jadi untuk soal seperti ini, himpunan Bapak Ibu tentunya sangat mudah lah bagi kita ya, sebagai pengajar. Namun bagi anak mungkin agak kesulitan karena yang pertama notasi mereka belum begitu paham, atau tentang pengertian X kurang dari 6, tanda kurang dari aja mereka kadang sulit membedakan mana yang kurang dari, mana yang lebih dari. Nah, kalau kita kasih tanda kurang dari, kita kasih garis tegak menyatakan K, berarti kan kurang dari. Kalau seperti ini kita kasih sebelah kiri garis tegak menyatakan B, berarti lebih besar dari. Nah, bilangan asli yang lebih kecil dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian bilangan genap yang merupakan elemen bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 1, jadi bilangan genapnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi anggotanya tidak berhingga. Kemudian C. C adalah bilangan prima yang kurang dari sama dengan 10. Berarti 2, 3, 5, 7. Sehingga kalau kita kerjakan A irisan B, maka dicari yang, nah kadang notasi seperti ini pun siswa masih kesulitan karena mungkin sudah 3 tahun yang lalu ketika mereka di SMP.
Karena kadang SMA mereka baru ketemu dan kurang begitu aware terhadap notasi-notasi seperti ini. Jadi irisan, ya. Jadi kalau seperti ini gabungan. Ini dan, nah ini A atau mungkin hal seperti ini bisa membantu anak untuk mengingat. Nah, kadang anak mengingat itu perlu bantuan secara visual yang menarik yang bagi anak itu mudah dimengerti. Nah, untuk A irisan B berarti kita cari yang sama di kedua himpunan, yaitu 2 dan 4. 2 dan kemudian digabung dengan C, yaitu 2, 3, 5. Nah, sehingga hasilnya nanti 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 7. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Nah, di bilangan yang keluar di tahun kemarin itu adalah tentang pangkat. Jadi bilangan berpangkat sesuai dengan kisi-kisinya, pangkat pecahan. Nah, sebenarnya untuk bilangan berpangkat seperti ini, fokus anak-anak itu harusnya memfokuskan pada bilangan pokok. Bilangan pokok pasti dipilih bentuk yang paling sederhana. Nah, di situ kita amati ada 3, 8, 2, dan 9. Tentunya kalau 8 ini masih bisa diarahkan ke bilangan pokok prima, yaitu 2. 9 ke 3. Jadi intinya nanti semua diarahkan ke 2 dan 3. Sehingga nanti menjadi 3 pangkat 2 per 3 kali 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 per 2 berarti 9 per 2 dibagi 2 pangkat 5 per 2 dikali 9 menjadi 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 5 per 6 berarti jadi 3 pangkat 10 per 6. Atau bisa disederhanakan jadi 5 per 3. Nah, melakukan seperti ini tentunya bagi anak yang sudah paham benar tentang sifat bilangan berpangkat, tentunya tidak sulit. Hanya masalahnya sekarang anak itu ketika belajar tentang bilangan berpangkat, nah mereka sifatnya aja, sifat-sifat bilangan berpangkat yang secara umum ada 5 itu ya, nah, kurang begitu dipahami. Jadi ya itu, tugas Bapak Ibu sekarang adalah menguatkan kembali bagaimana penguasaan konsep dasar. Ekspektasi kita untuk soal seperti ini harusnya 90% siswa bisa mengerjakan, namun kenyataannya jauh di bawah itu, Bapak Ibu. Bahkan sekolah yang kita lihat sangat bagus, ya, kalau kita cek nilainya di TKA mungkin nggak sampai 80. Ya. Itu tentunya sangat disayangkan. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti kan kita tinggal menghitung nilainya. 2, di situ ada 9 per 2, karena dibagi, jadi dikurangi antara tiganya, ya, ada 2 per 3 dan 5 per 3. Nah, kalau untuk triknya, mungkin bagi anak untuk menghitung seperti ini mudah, tapi untuk efisiensi waktunya, maka pilihlah pangkat yang besar, karena letaknya akan tetap berada di pangkat yang besar. Jadi mungkin bisa seperti ini. Jadi 3 pangkat 5 per 3 yang besar kita kurangi dengan 2 per 3. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya 2 pangkat 4 per 2 per 2.
dibagi 3 pangkat 3/3 atau 3 pangkat 1. Dan 4 per. Nah, kemudian ternyata di bilangan muncul soal tentang pendefinisian operasi baru. Jadi operasi biner yang mengoperasikan dua bilangan ya dengan simbol di situ dot ya. Ada bulat, ada dot. Kita baca dot aja. A dot B. Itu definisinya adalah A min B kuadrat ditambah 2AB dibagi A plus B untuk setiap bilangan real tidak negatif. Nah, ini informasi tidak negatif. Jika A dot 2 itu bernilai 5, tentukan benar atau salah. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus menyederhanakan terlebih dahulu operasinya supaya mudah dicek. Ya. A min B kuadrat nanti menghasilkan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat plus 2AB, yang mana nanti dia saling menghasilkan. Dibagi dengan, sehingga hasilnya nanti A kuadrat plus B kuadrat per A plus. Nah, apakah A merupakan kelipatan dari? Apakah sudah terlihat di sini A kelipatan? Tentunya belum. Jadi kita harus melihat informasi berikutnya. A dot 2 itu bernilai 5. A dot 2 itu bernilai 5. A dot 2 itu adalah A kuadrat ditambah 4 dibagi A plus 2. Pertanyaannya sekarang, berapakah nilai A? Itu Bapak Ibu. Sama dengan 5. Ya, ini karena nilainya sama dengan 5, berarti kita bisa membentuk suatu persamaan Kuadrat. yang menjadi A kuadrat 4 sama dengan 5 plus 10. Sehingga A kuadrat min 5A min 6 0. Sehingga menjadi A min, nah, dua bilangan dikalikan min 6 dijumlah menjadi min 5. Berarti min 6 dan plus 6. Yang menjadi 6 dan 1. Karena A-nya tadi dan B adalah bilangan tidak negatif, maka kita pilih A-nya adalah 6. Di mana 6 merupakan kelipatan dari 3. A merupakan bilangan prima? Salah. A dot 0 nilainya 6. Kita cek 6 dot 0. Itu berarti 6 kuadrat ditambah 0 ya. Tambah 0 kuadrat dibagi 6 ditambah 0. Sehingga 36 dibagi 6 hasilnya 6. Maka ini juga 5. Nah, sampai di sini apakah kita bisa menghitungnya dengan cepat? Nah, bisa sih menghitungnya dengan cepat asal soal ini tadi agak direvisi.
agak direvisi, katakan ini 4. Kalau di 4 mungkin bentuknya bisa lebih apa namanya, lebih sering kita jumpai, terutama anak-anak yang sering berkecimpung hal aljabar. Tentunya hal ini hal yang sangat mereka sukai karena bentuknya akan mudah dicoret nanti. Jadi A plus B kuadrat. Hal-hal seperti itu tentunya tidak apa ya, tidak mudah untuk dikerjakan dengan cepat Bapak Ibu. Apalagi kalau kita melihat soal TKA itu sendiri, waktunya sangat mepet sekali, jadi hampir 2 menit. Maka tugas Bapak Ibu di sini adalah mengarahkan siswa dengan langkah yang tepat, dengan langkah yang terutama ketika kalau kita membahas tentang persamaan kuadrat, ya, lebih banyak siswa kita yang kesulitan menguraikannya. Andaikan Bapak Ibu kembali ke konsep dasar, konsep distributif saja, kita nggak jauh-jauh, distributif. Maka mungkin apa ya, seperti di SMP, langkah penguraiannya bisa anak-anak lebih pahami dengan jelas dan anak-anak nanti bisa memfaktorkan dengan mudah. Baik, untuk berikutnya aljabar fungsi. Fungsi di sini domain atau kompetensinya adalah tentang domain, codomain range, kemudian inverse fungsi dan representasinya, fungsi komposisi. Ya. Nah, begitu muncul di soal adalah tentang seperti ini Bapak Ibu, bacaan. Apa yang pertama kali ada di benak anak-anak? Tentunya soal apa ini? Di tugas Bapak Ibu sendiri sekarang harus meyakinkan bahwa anak-anak harus mau membaca terlebih dahulu. Bahkan tanpa membaca sebenarnya kita sudah bisa melihat fungsinya. Ya kan? Pada tahun berapa diperkirakan mencapai ini? Yang ditanya tahun, artinya dicari X-nya. Berarti kan konsep inverse. Jadi X-nya bagaimana? Namun tanpa harus kita inverse, kita masukkan saja ya. Dengan bekal anak-anak memahami pindah ruas ya, yang tentu sangat hati-hati sekali Bapak Ibu dalam mengajarkan konsep pindah ruas, karena yang sebenarnya bukan pindah ruas. Ya. Yang sebenarnya adalah mengoperasikan dengan bilangan yang sama di kedua ruas. Ya. Nah, Y sendiri adalah 0,02 X min 9,9. Nilainya di sini adalah 0,7. Berarti 0,7 ini nanti ditambah 39,9 sama dengan 0,04. Berarti di sini nanti 40,6 itu adalah 0,02. Supaya angkanya mudah, kita kalikan kedua ruas dengan 100. 4060 adalah 2X, sehingga X-nya adalah 2003. Seperti itu. Nah, bagaimana triknya untuk mempercepat hal seperti ini? Ya, akan misalkan dia Y sama dengan 0,2 X min 39,9. Misalkan ada dibagi X. Nah, berarti X-nya nanti bagaimana? Bapak Ibu bisa tawarkan konsep kalau Y itu adalah AX plus B per DX plus D. Ya, X-nya adalah kita tukar ini jadi min D plus A. Min A. Nah, tentunya anak-anak harus sudah paham terlebih dahulu konsep pindah ruas ini yang benar. Baru Bapak Ibu ajarkan ini, sehingga nanti dengan mudah angka ini pindah ke bawah, angka 0 yang di sini pindah ke atas, sehingga jadilah X. Ya. Nanti hal yang sama bisa terjadi untuk soal semacam ini. Ya.
untuk soal semacam ini. Nah, seperti tadi waktu saya membina OSN anak-anak ya di SMA di Kabupaten Trenggalek, itu ada permasalahan semacam ini. Itu sama dengan A. Nah, X-nya apa? Sorry, X plus X-nya kuadrat itu nanti menjadi apa? Nah, dengan menggunakan sifat seperti tadi, ya, menggunakan sifat seperti ini tentunya ya, begitu rumit lah kita untuk mencari hal seperti itu. Jadi dari sini nanti X plus super X-nya apa? Kita anggap dia sebagai suatu variabel baru. Kita baca seperti itu, nah, tinggal ditukar tiganya ke sana, nolnya pindah ke sini, tiganya jadi min kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi min 3A plus 1 per A. Ini tinggal mana libatnya kan udah tahu ini prinsipnya X satu yang seperti ini kuadrat plus ya dari kuadratnya ini tinggal kita kurangi di bentuk yang kita dapatkan dari hasil input tadi tinggal di tanpa harus kita kali. Itu contoh penerapannya untuk soal-soal yang rumit. Ya. Jadi hal seperti ini yang saya kota ini sangat berguna untuk anak-anak ketika menghadapi fungsi yang linear, fungsi yang linear dalam ini tidak ada pangkat kuadratnya. Kita bisa lanjut ke berikutnya. Untuk soal ini tentunya sangat panjang sekali bacaannya. Ya. Kadang kalau kita sudah terdesak waktu, kita sudah tidak mau membaca ini, kita lewatkan saja. Tapi kalau anak mau membaca hal penting di soal ini, ya, hal di soal ini, tentunya sangat mudah ini soal ini. Di fokusnya ke samaan ini dulu. Jadi Y adalah 0,9 X. X adalah biaya mula-mula dan Y adalah biaya setelah potongan. Nah, si Vira itu merupakan pendaftar ke-50. Daftar ke-50. Jadi potongan ini hanya diberikan ke 50 pendaftar pertama. Apakah si Vira mendapatkan potongan? Tentunya ya. Nah, setelah dipotong, dia hanya membayar 180.000. 180.000. Maka berapa biaya mula-mulanya X ya? Ya kan berarti X itu berapa? Y dibagi 0,1 atau 200.000. Nah, dengan 200.000 itu dia sudah bisa kursus. Nah, stimulus soal memberikan ini pernyataan ini. Ada diskon lagi kalau nilai rapotnya di atas 90. Ada lagi jika nilai rapotnya di antara 85 sampai 9. Ini yang membuat daya anak berkerut. Padahal anak yang ada di soal ini memiliki uang jauh di atas dari apa yang dimiliki Vira tadi untuk kursus. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya kira-kira? A, B, C, D, E. Halo?
Silakan Bapak Ibu. Silakan ditanggapi Bapak Ibu. Izin Pak Anang, mungkin karena faktor ini juga ya Pak Anang ya. Suara ya? Iya Pak. Iya, baik, saya coba mendekat biar ini. Nah, kondisi darurat ini tadi Bapak Ibu. Mungkin bisa diulangi kembali Pak. Ya, jadi saya ulangi lagi. Biaya kursusnya itu di 50 pendaftar pertama itu diberikan diskon. Berarti setelah pendaftar ke 50 itu tidak ada diskon. Tidak ada diskon. Nah, karena ada keterangan Vira itu pendaftar ke 50 dan membayarnya hanya 180.000, maka biaya kursus mula-mulanya itu adalah Y per 0,9 atau 200.000. Jadi cukup dengan 200.000 saja Vira sudah bisa mengikuti kursus. Nah, di soal ini diberikan lagi informasi bahwa ada diskon lagi untuk anak yang pintar, istilahnya begitu. Nilai rapotnya ini. Jadi ada persamaan GY itu 0,7Y jika nilai rapotnya di atas 90 dan 0,8Y jika nilai rapotnya antara 85 sampai 90. Tentunya kalau didiskon lagi ya biayanya lebih terjangkau. Padahal ada anak, nah ini jebakannya di sini Bapak Ibu. Ada nilai rapot dan ada uang. Nah, kalau 200.000 saja sudah bisa kursus, berarti kalau uangnya lebih dari 200.000 seperti ini, tentunya nggak perlu kita hitung ya. Semuanya bisa ikut. Semuanya bisa, iya. Nah, fokus anak tentunya menghitung, membandingkan rapotnya itu dengan ini, itu. Padahal uangnya lebih. Jadi, logika sangat dibutuhkan sekali di soal TKA. Soal TKA tahun kemarin, Bapak Ibu. Jadi, untuk jebakannya ada di situ. Jadi harus fokus ke permasalahan. Juga mengaitkan dengan logika sedikit, supaya soal itu lebih terlihat. Baik, untuk aljabar berikutnya tentang barisan dan deret. Di SMA barisan dan deret itu ada dua, barisan aritmetik dan geometri. Nah, menurut info ya, bahwa soal TKA itu 75% kontekstual. Mayoritas soal-soal seperti ini itu adalah soal kontekstual. Jarang sekali nanti Bapak Ibu mendapatkan soal seperti di UN zaman dulu ya. U7 sama dengan sekian, U8 sama dengan sekian, maka U ini berapa? Hal seperti itu kebanyakan nanti diarahkan ke soal aplikasi, ke soal yang ada kalimatnya. Katakan U5 tadi dianggap sebagai baris kelima kursi di gedung adalah sekian, nah, seperti itu. Jadi ada hal kontekstual. Nah, ternyata kemarin yang keluar seperti ini. Jadi tentang pertandingan sepak bola waktu itu, waktu anak TKA Indonesia masih punya peluang untuk lolos ya Bapak Ibu, untuk lolos Piala Dunia karena pelatihnya ya Bapak Ibu tahu sendirilah ya, dari Belanda itu, maka dua negara terpaksa harus gagal ya. Untung ada satu negara yang lolos ya, padahal itu sudah kita kalahkan terlebih dahulu di Jakarta, Curaçao. Oke, jadi soal tentang barisan deret itu rata-rata kalimat Bapak. Jadi Bapak Ibu harus mewanti-wanti anak biar fokus ke kalimat di soal ya. UN yang mana, SN yang mana, seperti itu. Nah, di sini ada 400 lembar. Apakah ini total kertas yang berwarna yang dipegang di kursi paling bawah? Berarti kita katakan sebagai A atau U1. Itu adalah 400. Di baris kedua, U2 berarti kan A plus B ya. A plus B, 550. Nah, kenapa ditambah B kok bukan dikali R? Karena ada kalimat berikutnya di sini. Pola penambahannya sama. Dia termasuk barisan aritmetik.
Math. Math. Sebenarnya nggak usah baca ini, kita pun tahu baris kelima kok cuma sedikit, berarti kan bukan perkalian. Ya, logikanya kadang harus kita gunakan. Nah, yang ditanya adalah suku kelima. Berarti suku kelima itu kan A plus 4B. 4B. A-nya berapa? 400 ditambah 4 kali 150. 150. Gampang kalau yang ngerjakan Bapak Ibu anak kadang pusing ya. Nah ini Bapak Ibu yang ada di sini ya tentunya sangat. 9.000. Iya. Apakah sampai 50% soal ini Bapak Ibu tingkat tercapaiannya? Coba Bapak Ibu cek di web Kemendikdasmen ya. Jadi enggak sampai segitu. Tentunya Padahal miris sekali. Padahal sangat mudah kan? iya. Soal standar tapi berbentuk kalimat. Itulah masalah kita membaca. Ya. Membaca dan membaca itu yang menjadi hal yang menjadi. Nah, jika pakai logika di manual saja bisa tambah 150 tambah 150 tambah 15. Ya. Atau kalau mau lebih nakal lagi ya, 400 dibagi 150 kan sisa sekian. Nah, seperti itu. Maka U5 harusnya sekian. Ya. Baik, nomor berikutnya. Nomor berapa ya ini? Tidak ada nomornya. Nomor banyak lah Bapak Ibu ya. Yang jelas soal TKA itu untuk matematika wajib dan lanjut ada 25 Bapak Ibu. Kalau dulu 50 menit, sekarang 60 menit, berarti satu soal itu harus selesai jauh di bawah target UN ya. Padahal UN dulu soalnya standar biasa. Ya, sekarang literasi kurang gimana ya, kurang manusiawi lah ya. Kata Bang Haji terlalu. Gak apa-apa. Karena kita kurang membaca, maka dikasih soal membaca. Itulah. Ya. Nah, ini soal berikutnya. Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi. Pada hari pertama, kadar asam urat yang tercatat adalah 13. Ini hari pertama. Kata. Obat bekerja menurunkan sebesar 20%. Ini anak mikir ini, apakah hari kedua 20% kali H1? Karena ada kalimat menurunkan. Jadi kalau mula-mula 100%, turun 20%, maka H2 itu adalah 80%. Atau biasa kita tulis 0,8 kali 13. Anak-anak sudah ambil kalkulator ini kalau di kelas. 0,8 kali 13. Betul nggak Bapak Ibu? Kalkulator menjadi teman paling dekat mereka ketika bekerja di matematika. Nah, itu yang membuat kelemahan kita dalam berhitung. Nah, 10,4. iya, 10,4. betul. Masalahnya bukan di 10,4-nya. Mau nggak anak-anak menghitung ini? Nah, saya punya tukang laundry Bapak Ibu. Tukang laundry saya itu ternyata pintar matematika. Mungkin sungkan dengan saya. Saya waktu itu ngelondri setrika saja sih Bapak Ibu. Setrika itu kurang lebih 13,5 kilo. Setrika uap waktu itu dihargai 6.000 per kilo. Biasanya kalau kita ke tukang laundry kan, tukang laundrynya ambil apa Bapak Ibu? Kalkulator ya. Kalau nggak HP ya kalkulatornya kan. Nah, ternyata tukang laundry saya ini mungkin gengsi dengan yang ngelondri ya. Guru matematika ini harus
akurat saya menghitungnya. Jadi dia cuma ambil kertas Bapak Ibu, dia menggunakan konsep distributif. Konsep itu yang jarang dipakai zaman sekarang. Konsep distributif. Jadi dia ambil 6 kali 10, 60. 6 kali 3, 18. 6 kali setengah, 3. bukan sama dia. 81.000 Pak Anang. Ya. Saya bayar, kasih kembali. Gitu. Hal yang sepele sebenarnya, tapi terlihat sangat aplikatif, bahwa sifat distributif itu sangat berperan di situ. Ya. Jadi hal seperti itu yang bisa Bapak Ibu bangkitkan ke siswa. Memang perkaliannya mudah sekali Bapak Ibu. Ngapain 0,8 kali 13 kita pikirkan. Anak-anak pasti bisa, tapi di balik itu ada kecanggungan anak-anak untuk berhitung, malas berhitung. Kita lanjutkan H3 Bapak Ibu. Pastinya akan seperti itu terus menerus. Nah, ada pernyataan di sini, ada 2 pernyataan. Dia mulai nyaman pasien itu kalau di bawah 7 dan sembuh itu kurang dari 5. Berarti ada range 5 sampai 7. Dia tidak sembuh tapi tetap nyaman. Nah, itu yang ditanyakan di sini, nyaman tapi belum sembuh. Belum sembuh. Kapan mencapai ini? Di hari kapan? Sebenarnya kan tinggal melanjutkan perhitungan kan Bapak Ibu ya. Nah, tapi anak-anak yang sudah terpatri di otak mereka, aduh malas gitu. Aduh malas membaca. Itulah yang membuat TKA kita drop. Andaikan mereka mau berhitung lagi 0,8 kali nilai sebelumnya 10,4. Atau mereka pakai rumus ya, N0 seperti itu kali 0,8 pangkat E. Jadi malah ngeri banget ini nanti. 0,8 pangkat 5 berapa? Kalau kita kerjakan secara rekursif kan tidak terlihat rumitnya. Seperti ini. Berapa hasil? Kalau kita tanyakan anak, aduh berapa Pak ya? Tapi kalau kita pakai jurusnya tukang laundry saya ya mudah sekali lah. 10 kali 0,8 kan 8. 8 ditambah 0,3, 8,3. 32, Pak. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Sudah sembuh belum ini? Sudah nyaman belum ini? Belum. Belum, Pak. Belum, Jadi, Pak. Harusnya rentangnya 5 sampai 7. 4, Di hari keempat. 0,8 kali 8,32. Nah, pusing lagi mereka. 64, 24, 16. Berarti 6,6. 56. Anak mikirnya kan tidak seperti ini. 8,32 kali 8,8. Dari belakang ya? Menyimpan. Iya, Pak. 8, nyimpan 1. Kadang lupa mereka nulisnya tadi berapa ya? 1 atau berapa. Itu yang menyiksa pikiran anak. Mikir simpanannya, mikir penjumlahannya, mikir itunya. Ya. Nah, tukang laundry saya ternyata mengajarkan ilmu matematika secara aplikatif. Itu tukang laundry saya, Bapak Ibu. Mungkin bisa menjadi tutor nanti di sekolah Bapak Ibu. Bagaimana menghitung secara efektif. Bukan masalah pada angkanya Bapak Ibu, masalah mau atau tidak anak itu melakukan perhitungan. Itu aja. Sebenarnya mudah sih kalau kayak gini ya soalnya. Ambil lagi situ ya. Mudah. Tinggal tengok depannya aja. Betul. Kalau mau cepat. Betul Bapak Ibu. Nanti H5 ya, tapi nanti ada itunya kan belakangnya ya. Kalau kita cuma lihat depannya 64. Apakah 64-nya ada simpanan sehingga menghasilkan dia di atas 7? Kan seperti itu. Ya kan? Benar, Pak. Apalagi kalau yang buat soal jahat banget. 6,98 gitu hasilnya. Jadi kita harus menghitung dengan presisi. Betul ya Bapak Ibu? Nah, itulah pentingnya kita hidup di zaman seperti ini. Menginspirasi anak-anak untuk melakukan hal yang mereka tidak pernah terbayangkan. 48, 48.
40, 48 lagi. Ya. Berarti berapa ini Bapak Ibu? Yang jelas dia 5 ya. 5,3 Ya, 5,3 sekian. 5,32. 5,3 sekian dikali 0,8 sudah di bawah 4. benar Pak. Iya, benar. Berarti jawabannya hanya 4 dan 5 Pak. mungkin ada cara lain Bapak Ibu. Kita kadang nggak kepikiran 0,8 dikali 1,13. 0,8-nya diubah seolah-olah jadi seperti itu. Jadi kita bermain perhitungan 13 dikurangi 2,6. Nah, mudah mana dengan perkalian? Mudah mana dengan perkalian? Nanti hasilnya tetap 10,4 kan? Nanti 10,4 dikurangi 2,08. Kita kurangi lagi. Mudah mana dengan perkalian? Coba saya tanya. Mudah mana dengan perkalian? Nggak ada yang jawab. Lebih mudah distributif ini Pak. Lebih mudah ini sih, Pak. Apakah ini terbayang di anak? Hal sepele semacam ini? Enggak. Kalau pertama kali jumpa Pak, enggak Pak. Betul. Kita nggak bicara substansi Kadang gurunya soalnya, nggak Bapak kebayang Ibu, ya. juga. Kita Gurunya juga nggak kebayang Pak. Ya, nanti Ini baru kita terbayang. bayangkan bareng-bareng lah Pak ya. Kita bayangkan bareng-bareng aja. Kita tidak bicara substansi soalnya Bapak Ibu. Substansi soal memang mudah di tangan Bapak Ibu. Tapi di tangan anak-anak, mereka mampu mengolah atau tidak? Itu masalahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Betul, Pak. Betul. Jadi nanti hasilnya 8, nanti hal yang sama rekursi seperti itu juga terjadi lagi. Kurangi aja 1,664. Kok cepat Pak? Ya kan tinggal dikali 2. 8 kali 2, 16. Ya 2 kali 2, 64. Ya kan? Ya hasilnya sama juga. 6, 5. Ya kita pakai apa? Meminjam ya biasanya ya. Meminjam. Kalau kita hitung 28 dikurangi 17. 19. Tidak bisa. Biasanya kita ajarkan anak untuk meminjam. Minjam 2, 10-nya pinjam ke sini. Jadi 1 gitu ya. 18 kurangi 9, 9. 1 kurangi 1, enggak. Tapi kalau kita pakai sedekah, tambah 1 aja. Jadi 29 kurangi 20 kan terlihat. Bersedekah. Ini kan. Apalagi kalau ketemu anak yang hitung gini, 18 kurangi 9. 8 kurangi 9 nggak bisa, pinjam 1. Oh, apa namanya? Terus pinjam lagi 1, pinjam 1 terus. Nggak bisa. Nah, repot itu. Tanya kan, banyak pinjol ya, Pak ya. Pinjam. Tapi kalau kita sedekah, tambah 1 lah jadi 10. Nah, sedekah jadi tambah banyak. Berkah. Iya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Aljabar persamaan linear pertidaksamaan. Nah, ini. Biasanya kalau seperti ini, kalau zaman UN, program linear Bapak Ibu ya istilahnya. Kita lewatkan. Kita tinggal. Nah, tapi di sini hanya kita disuruh mencari ini, daerah arsir ini merupakan mana yang benar. Ya kan? Kalau kita amati, Y-nya jelas di atas. Oke lah, Y-nya pasti di atas. Tapi X-nya tidak ada syarat X. Berarti kita bisa nyoret. Kamu salah. Kenapa ada X? Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, masalahnya sekarang tinggal 3 ini. Nah, untuk persamaan linear, jika titiknya berada di koordinat, katakan seperti ini, A, ini B, garis ini, tentunya sangat mudah sekali. Tidak perlu menggunakan gradien. Cukup dikali silang ya Bapak Ibu. Kata Benar. yang ada AX. di Y kalikan X, berarti AX. Yang ada di X Tambah kalikan BY. seperti AB. Karena garis sama dengan. Masalah muncul sekarang, mencari arsir. Arsir ada di bawahnya. Ya. Nah, miskonsepsi yang terjadi di bawah itu gini. Sehingga nanti kalau ada soal gini, di bawahnya.
itu juga. Ini yang mayoritas terjadi. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, bagaimana triknya untuk mengatasi ini? Ya, persamaan ini memiliki 3 buah hal kunci: koefisien, tanda, arah. Arah ada di 2 dimensi. Jadi arsiran oleh garis ini itu bisa kita nyatakan ke bawah negatif, bisa kita nyatakan ke kiri juga negatif. Sebaliknya garis ini itu secara arah, kalau sumbu X positif, sumbu Y negatif. Itu yang perlu dilihat terlebih dahulu. Nah, sekarang kita periksa garisnya. Garis ini melewati 2 dan 2, maka persamaan garisnya adalah 2X plus 2Y sama dengan 4. Sederhanakan jadi X plus Y sama dengan 4. Bapak Ibu mau lihat koefisien X atau koefisien Y? Koefisien X-nya positif, jadi dia Koefisien lebih positif, kecil. Lebih kecil arahnya berarti ya. kiri. Kiri lebih kecil. Berarti lebih kecil. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk garis yang kedua, dia melewati 2 dan min 4. Sehingga persamaan garisnya 2X min 4Y sama dengan min 8. Arahnya ke kanan, positif. X-nya positif. Positif kali positif, positif. Sehingga lebih dari yang bernilai positif juga. Wah, nggak mau Panang. Kita cek Y-nya juga. Oke. Y-nya ke bawah itu negatif. Koefisien Y-nya juga negatif. Negatif kali negatif bernilai positif. Jadi dicek menggunakan X atau Y sama. Jadi ada 3 komponen. Koefisien, tanda, arah. Mereka saling mengalihkan untuk mendapatkan satu sama lain. Untuk mendapatkan arah, kalikan koefisien dan tanda. Untuk mendapatkan tanda, kalikan koefisien dan arah. Nah, seperti itu. Jadi nanti anak tidak akan terjebak ketika soalnya ini diubah seperti ini. Tandanya apa? Santai. Santai. Ya. Jadi karena negatif, arahnya ke kanan, berarti arahnya, tandanya juga seperti itu. Jadi tetap berlaku perkalian. Itu kalau yang buat soal agak jahil ya Bapak Ibu. Jadi angkanya tidak sesuai dengan angka yang tertulis di soal. Harusnya 2X min 4Y. Tapi dia tulis min 2X plus 4Y. Nah ini kalau disederhanakan jadi Y sama dengan 4. Maka kita dapat jawabannya yang X plus Y. Sorry, ini 2 ya. X plus Y2 kurang dari betul. Salah. Betul. Nah kita tinggal cek 2 B atau D. Ternyata dari persamaannya saja sudah terlihat. Nah, untuk triknya memang, untuk konsepnya memang harus dicek uji titik, uji titik. Nah, ini mungkin soal yang waktu itu anak-anak sangat sebel sekali ya, karena berkaitan sama SPLTV, Bapak Ibu. Mohon maaf izin, apakah gambarnya terlihat jelas di layar Bapak Ibu? Jelas. Maksud saya warnanya. Baik, saya akan cek Bapak Ibu apakah bisa melihat dengan benar. Ya, mawar warnanya. Merah. Lili. Putih. Anyelir. Putih. Oranye. Pink ya. Oranye. Pink Bapak Ibu. Baik. Pink. Pink. Tipe A itu kan di buket warna orange ya Bapak Ibu ya. Tolong bantu membuat persamaannya Bapak Ibu. Kita pakai notasi huruf depannya saja. MLA ya. Merahnya, mawarnya 2 ya. Terlihat 2 ya Bapak Ibu ya. 2M.
2 mawar ditambah 3L 2M 3L 3L ditambah tambah Tambah A. A. Itu sama dengan 85 Tambah A. mereka ya. Kemudian buket yang kedua M M ditambah 2L tambah 2L ditambah 2A. tambah 2A sama dengan 70. 70. Buket yang ketiga biru. 3M Oke, 3M tambah tambah L L A. tambah A. Itu 75. Biasanya 75. fokus anak langsung nyari M, L sama A-nya, betul ya? Pertanyaan ternyata ini, ada Samaan pembeli 3 dikurang samaan 1. itu membeli C, tapi nambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir. Berarti persamaannya seperti C, tapi lilinya ditambah 2, anyelirnya ditambah 1. Apa itu pertanyaannya berarti? Mawarnya tidak berubah, lilinya menjadi berapa? 3 3 tambah 2 berarti menjadi Anyelirnya 2 2A. kira-kira anak mencari apa ini? Atau mengeliminasi apa dulu? Mengeliminasinya 1 2 Persamaan 1-3. Memberikan tips tidak untuk anak-anak kalau ada soal eliminasi huruf ini dulu. Nah, Bapak Ibu memberitahu apa itu? Huruf yang koefisiennya paling rendah, Pak. yang Berarti sama apa? Pak, yang sama. M, L atau A? Yang banyak samanya A berarti, Pak. A. Kalau saya pilih M, apa nggak boleh? Boleh, Saya kali Pak. 2 sama saya kali 3, boleh ya? Boleh, Itu boleh. hak prerogatif anak ya. Tapi apakah ada anak yang tanpa eliminasi bisa menjawab? Bisa nyoba-nyoba. Jarang. Bisa. Ya, kalau gurunya semua. bisa. Kalau gurunya bisa. Matriks. Tambahi semua bagi 2. Kenapa? Tambahi semua bagi 2. Ya, itu bagi yang jeli. Iya. Bagi yang mengaitkan angkanya sangat tepat. Jadi kadang anak kan apa ya, gerambiang dulu, istilahnya apa, menganalogikan terlebih dahulu. Hubungannya supaya jadi 3M, 3L, 2A apa ya? Oh, kalau yang atas kurang M, kurang 1A. Cari dari tempat lain, bisa nggak kita dapatkan itu? Oh, ternyata nggak ada. Terus mereka berpikir random. Kita jumlahkan aja lah. 6, 6, 4 lah. Berarti ada konsep apa itu Bapak Ibu? Kesetaraan ya, kesebangunan lah istilahnya di sistem persamaan itu. Ada sesuatu persamaan yang merupakan perkalian linier dari persamaan yang lain. Itu yang jarang anak-anak paksa untuk berpikir keras. Kalau gurunya sih ya saya yakin bisa, apalagi yang sudah pernah mengerjakan, pasti tahu. Ya. Bisa. Nah, ternyata pembuat soalnya ini menyelipkan itu, Bapak Ibu, seperti di soal UTBK. Yang jelas ini soal favorit saya. Kalau saya ngasih soal memang seperti ini bagi anak-anak. Ya. Kalau sudah ketebak, saya ganti. Karena nanti ditambah, selesai. Oh, 2 yang atas ditambah, dikurangi yang bawah, selesai. Gitu. Anak sudah apa ya, saya giring ke sana. Jadi intuisi mereka dapat. Jadi panalar mereka jalan terlebih dahulu. Eliminasi. Kita tambahkan, kita bagi 2 Bapak Ibu. Jadi nanti dapat 6 bagi 2, 3. 6 bagi 2 lagi 3. 4 bagi 2, 2. Jumlahnya, jumlahkan lagi ya kan. Pinjamkan aja ini ke sini, 80. Berarti 230 bagi 2. Bagi 2, 115. Ada anak yang sering minjemkan gitu nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya, jumlahkan ya, nyimpan gitu. Cara biasa. Betul ya. Maka kadang logika dibutuhkan. Nah, masuk ke materi favorit anak-anak nih, geometri. Geometri kalau dulu lebih terkait sama jarak dan sudut. Ya.
Nah, sekarang lebih cenderung ke ya soal-soal kayak SMP lah, Bapak Ibu, luas, keliling, volum, kesebangunan, ya Pitagoras, bahkan hubungan sudut yang Bapak Ibu mungkin jarang mengajarkan anak ya. Jadi ketika ada dua garis sejajar, dipotong satu garis, ada yang namanya sudut dalam, ada yang namanya sudut luar, sudut sepihak, ya, sudut berseberangan. Itu jarang diulas lagi oleh Bapak Ibu. Nah, saya punya tipsnya. Karena ini konsep di SMP, maka kita tulis SMP. Apa ini maksudnya? Sudut A sama dengan sudut A. Jadi namanya sudut dalam berseberangan. Itu besarnya sama. Nah, kalau ada sudut M, sudut di kakinya itu dijumlahkan menjadi sudut yang. Lalu P, kira-kira apa Bapak Ibu? Saya mau bicara tentang apa? Sudut P ini. Ada yang bisa menebak? Kalau SMA nanti jadi ini Bapak Ibu, sudut A. Kita bicara SMP aja. Tapi tetap bisa dipakai juga di SMA. Ya. Ada sudut luar segitiga Bapak Ibu. Sudut luar itu merupakan jumlah dari sudut dalam. Jadi kalau ini A, ini B, maka sudut luarnya A plus B. Nah, ini bisa menjembatani anak-anak untuk berpikir lebih cepat ketika menghadapi soal tentang sudut. Ya. Nah, kalau mereka minta, Pak, saya sudah SMA, ngapain kok ditulis rumusnya SMP? Kasih satu kaki lagi, Bapak Ibu. Kasih C di sini. Berarti sudutnya ini adalah apa? Berpeluru. A ditambah C. Ya. Ya. Jadi tetap sama konsep huruf. Sudut luar merupakan jumlah sudut dalam. Sudut dalam. Oke. Yang keluar seperti ini, soal SMP banget Bapak Ibu. Kira-kira pasangan mana yang membentuk sudut 180? Soal ini soal paling mudah sebenarnya. Tapi sayang sekali persentase siswa menjawab tergolong rendah. Sudut 180 itu dibentuk dari dua sudut yang berpelurus. BC. Lalu Sudut B dan sudut C. Sudut B dan sudut D. Lantas bagaimana triknya? Nah, kita amati. Di sini ada dua jenis sudut, Bapak Ibu. Ya, ada dua jenis sudut. A jelas tidak akan ikut serta karena A bukan siapa-siapa dia. Bukan apa namanya sudut yang dibentuk dua garis sejajar. Tidak ada dia konsepnya sama. Apakah A tambah C 90, Bapak Ibu? Iya, Tentu. otomatis. Tidak. Segitiga. Belum tentu. Belum tentu. Tidak ada tanda ini. Oh ya nggak ada sih. Iya nggak ada. Pak. Gitu. Jadi A ini sudah bukan siapa-siapa. Salah. Oke, salah. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi? Kita kasih tanda kasih sudut yang sama. Ya, seperti sudut S tadi, D sama C sama. Ini sudut bertolak belakang pasti sama. Pertanyaannya, kenapa yang buat soal Sudut B dan sudut D. Kenapa munculin B sama E? Nah, itu kan sudut yang sama. Sudut B dan sudut D. Harusnya yang muncul C, D sama F. C, D sama F. Berarti betul ya? Muncul C, D. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu klasifikasi dulu sudut yang sama mana. Lantas dengan menggunakan konsep berpelurus itu lebih cepat daripada mengecek satu persatu. Tapi kadang anak yang nggak kepikiran seperti itu ya, sudah panik terlebih dahulu. Nah, lanjut berikutnya soal kontekstual, Bapak Ibu.
Apakah sudutnya terbaca di layar Bapak Ibu hurufnya? A, B, C, D, E, F agak kecil masalahnya di layar saya. Terbaca nggak Bapak Ibu? Terbaca, Pak. Terbaca, oke. Rak buku gantung berada di bidang apa Bapak Ibu? CGH, DCGH. DCGH. Betul. Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambahkan papan jadwal. Papan jadwal tidak diletakkan di dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Dinding yang mana maksudnya? Tanpa kita baca hurufnya, kita pakai ABEF. depan, belakang, kanan, kiri. Nah, kita pakai ini istilah ini. Kanan kiri. Berarti mana? Depan, kiri. Betul ya? Yang ada mejanya itu ya? Depan, kiri. Itu adalah dinding yang sejajar dengan rak. Betul? Depan, kiri. Yang ada mejanya tuh. Yang nempel meja itu. Betul ya? Depan, kiri nggak boleh dikasih papan. Berarti, di manakah harus diberikan papan? Yang jelas bukan di atap, bukan di lantai. Berarti mana Bapak Ibu? Depan kanan, ini depan kanan, sama belakang kiri. Belakang kiri yang ada jendelanya. Nah, masalah hurufnya nanti dicek ya. Cek yang mana, karena hurufnya kecil di saya. Kita lanjutkan. Nah, ini soal tentang apa Bapak Ibu kalau dia sampai Sebangunan. sebab. Diketahui ada trapesium KLMN, trapesium yang bawah, dengan NMPO, trapesium yang atas. Sebangun. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah panjang LM? Ini yang kita LM. KN 16, berarti ini juga 16. OP 18, KL 32, berarti sisanya berapa Bapak Ibu? 4. 14. Nah, karena yang ditanya ML, maka pada segitiga ini tentunya masih kurang cukup informasinya. Kita harus mencari apa dulu? Dari kalimat kesebangunan ini, trapesium ini. Trapesium yang bawah sama trapesium yang atas. NM itu misalkan X, berarti 18 sama X. Trapesium yang bawah X sama 32. Maka berlaku kesebangunan 18 per X sama dengan X per 32. Berarti X adalah X kuadrat 18 kali 32. Bukan masalah hitungannya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan anak-anak kita menemukan ini? Mengalihkan. Betul ya? Jangan-jangan Bapak Ibu juga mengalihkan. Delapan belas kali 32 berapa? Banyak. Saya udah Banyak. 24. Iya, banyak. Diubah jadi 2 kali 9. Kita pisah aja, Pak. Pakai Nah, eksponen. betul. Sifat apa itu Bapak Ibu? 2 kali 9, Faktor, 6 kali faktor. 4. Iya, sifat Faktorkan. Anak-anak kebayang nggak seperti itu? Benar-benar. Kalau kita ngitung mah nggak usah ditanya Bapak Ibu, kita guru ya. Bayang. Tapi bagi anak-anak, fokus mereka ngitung Bapak Ibu. Fokus mereka menghitung. Mereka tidak sadar bahwa ada sifat faktor. Bahwa 9 itu bilangan kuadrat. 32-nya dapat limpahan 2 dari sana. Maka kedua-duanya kuadrat. Sehingga diperoleh X-nya. 3 kali 8. 24. Karena 24 berarti tersisa berapa Bapak Ibu? 18 ini 6.
Nah, kalau seperti ini kita nyari apa Bapak Ibu? PQ Pak. Betul. PQ misalkan Y. Berikan saya rumusnya Bapak Ibu. Berikan saya rumusnya. Kan saya hitung. 18/4. Y per 6 sama dengan Y plus 16 per 14. Bentar. Y per 6. Kalau Y per Sama 6, dengan Y sebentar. plus Kalau 16, Y plus kalau Y per 16. 6 ini kita masalah konsep sebenarnya Bapak Ibu. Kesebangunan itu kan berasal dari dua bangun yang berbeda, tapi Benar, Pak. banding sama ya. Atau Iya, Y per Y plus 16, 6 per Betul. 14. Saya mintanya Itu bisa, Pak. Saya mintanya itu. Y plus 16, 6 per 14. Betul. Hanya masalah konsep saja kok Bapak Ibu, nggak masalah sih. Bapak Ibu nulis Y per 6 sama dengan itu per itu, nggak masalah. Cuma secara konsep kesebangunan itu kan apa perbandingan dua sisi yang bersesuaian. Iya. Ya. Kalau bagi anak-anak mungkin gampang nanti melihatnya. Ini banding ini, nah secara visual betul ya. Pendek bagi panjang, Pak. Pendek bagi Yes. panjang. Yes, betul sekali. Bapak Ibu saya tanya, saya lingkari ini angka berapa dan berapa? 14, Dan 6, selisihnya berapa Bapak Ibu? 8. Betul. Tambahi tanda seperti ini Bapak Ibu. Per sama dengan per. Maka jadilah 16 sama. Ada nggak anak Bapak Ibu yang berpikir seperti itu? Waduh. Nggak ada. Nggak ada. Gurunya juga baru tahu, Pak. Saya juga. Baru tahu Pak. Waduh. Baru tahu ya. Oke Bapak Ibu. Kita kembali ke SMP. A, B, C, D, E. Perbandingannya bagaimana toh sebenarnya? A per A plus B. Sama dengan E per C C per D. C plus D, E per F. Itu kan gara-gara ada dua bangun yang kita gambar jejernya. Jejer itu apa ya bahasa Indonesia? Dempet. Bersebelahan, betul ya. Oh, A plus B, ini C plus E, ini betul ya. Lantas iya. kita bandingkan apa? Dua sisi yang bersesuaian. Bayan. Tapi kalau kita bandingkan sisi yang apa namanya berbagi sisi A per B, pasti kan pasti sama dengan C per D kan? Itu sama dengan E per sisinya. Bapak Ibu pernah tahu rumus ini nggak? Apa baru kali ini tahu? Apa ya? Pernah Pak, pernah. Pernah Coba lihat? kita balik ya. A plus B per A sama dengan F per E. Betul nggak? Kita kurangi satu, kurangi satu, jadi apa? B per A sama dengan F per apa? F min E per E, betul ya? Ya. Jadi dengan mengurangi satu kedua. Maka tentunya cara seperti ini jauh lebih mudah. Jadi dikurang selisihnya. Selisihnya yang dipakai. Jadi potongan per segmen itu nanti lawannya dengan selisih. Jadi segmen yang bawah sendiri tidak terpakai. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Maka Ya, dengan Pak. cara seperti ini nggak perlu ngitung pun kelihatan. Ini dua kali, berarti Y-nya berapa? 14. Nah, kalau Y-nya 12, ini menjadi 2 kalinya 14. Menjadi berapa? 2 kalinya 4. Maka sisi miringnya berapa Bapak Ibu? Pitagoras lagi ya. Akar 5 ya. Betul. 14 akar 5. 14 akar 5. Sesuai perbandingannya 12 sama 6, apa? 12 sama 16. 28. Sama 8 ya. Ini 8. Ya. Nah, ini mengingatkan saya lagi tentang Pitagoras, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saya berikan soal Pitagoras seperti ini,
Bentar, saya balik. Saya nggak suka segitiga. Balik. Ini 16, 8 per 5 per 3. Hanya dalam 5 detik tentukan X. Lupa ngerjainnya. Pernah di pelatihan Manang. Izin Pak Anang. Pak Anang kemut, Pak. Anang termute. Pak Anang kemut. Oke, sudah terdengar? Ah, sudah, Pak, sudah. Kan ini di Jakarta waktu itu. Betul, Pak Jakarta Anang. banyak di sini nih. Orang Jakarta Iya. absen dong. 8/5 akar 103, Pak. Iya. Sudah lewat 5 detik tapi Pak. Iya. Sudah offset, sudah apa namanya? Injury time habis. Habis. Iya, Pak. Iya. Bicara tentang Pitagoras, Bapak Ibu. Kalau ini AB, tentunya ini A kuadrat plus B kuadrat, tapi di akarnya. Nah, kalau ini kita akar, maka ini jadi A plus B doang. Sehingga berapapun nilai B, tidak akan berpengaruh. Maka jika 16 ini kita paksa jadi 8 kali 2, tentunya masih 16. Kalau kita munculkan 5, tujuannya biar sama dengan ini, maka 2-nya akan menjadi 10. Dan 10 itu adalah akar 100. 100 tambah 3, ya jadi 103. Selesai. 3. Nah, mungkin ada soal lagi. 6 akar 2, 8 akar 3. Wah, mati anak-anak. Hitung ya. 6 dan 8 itu 2. 2 akar Akar 18. 2 akar Untuk suara 2 akar 48. Tinggal tambahkan aja. 2 akar 64. 66. 66, astagfirullah. Nanti masalah bisa disederhanakan lagi, itu urusan belakang. Yang paling repot kan lagi-lagi pemfaktoran, ya kan? Ketika anak ngitung 16 kuadrat tambah 8/5 akar 3 akar 16 256 plus 8 64 kali 3 per 25. Untung ini belum dikalikan ya. Ketika anak mikir ini 6.400, nah langsung teringat itu. Ini kan 64, ini 64. 64 bisa keluar jadi 8, 25 bisa keluar jadi 5. 100 tambah 3, sama sih prinsipnya. Cuman hal yang paling sering dilupakan itu adalah distributif dan pemfaktoran. Ini yang sangat disesalkan, sangat disayang. Bahkan ketika pemfaktoran, anak lebih cenderung senang menggunakan rumus ABC ketimbang melakukan pemfaktoran. Kalau kita misalkan punya soal 2x kuadrat min 2x berapa ya plus 4 min 4. Yang dilakukan anak, 1 ambil rumus ABC, 2 masukkan koefisien. Betul ya Bapak Ibu? Nah, kalau ini kita lihat 3 kali min 4, itu kan min 12. Faktornya Benar, berapa? Pak. Yang Min dijumlah 6 hasilnya sama 2. 4. Iya, tentunya kan ditulis dulu semua. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Ternyata nggak ada yang cocok. Ya, kurang besar berarti. 8. 24. Ya. 1, 24, 12, 8, 4, 6. Nah, ini ya berarti ya. Benar, Pak. Iya, yang selisihnya 2. Isinya itu berarti ini ya. Nah, Iya. daripada pakai rumus ABC, mending langsung dibagiin 3 aja. Selesai jawabannya. Iya, benar, Pak. Oh, iya. Iya kan? Iya. Nah,
Tapi kalau pakai konsep yang benar menuju ke Olimpiade, ya ini kita ubah, kita substitusi jadi plus 4 amin, min 8. Saya nggak mau Pak, ditukar aja ini. Ini yang min 6, ini yang plus 4, oke. Oh enggak, apa ini yang plus 4, ini yang min 6 aja. Oke lah. Sifat distributifnya kan muncul nanti. 3x plus 4. Maka pasti di sini ada 3x plus 4 supaya distributif. Keluar berapa? Min 2. Min 2. Terus masalah hasil sudah ketemu sejak detik pertama. Nah, ini kan begitu. Iya, langsung dibagi Ya depannya. udah, tinggal negatifnya ini. Dibagi min tadi kenapa Pak? Kenapa dibagi min 3? Lawannya, selalu dibagi lawannya Pak. Berarti selalu dibagi lawannya, oke. Betul. Itu hal yang apa ya? Kalau hanya cari jawabannya Pak, nggak usah rumus ABC. Logikanya ini dipakai. Cuman logika ini dipakai sebagai awalan mereka berpikir sifat distributif. Terutama kalau anak-anak itu masuk ke ranah Olimpiade. Itu yang sangat dibutuhkan. Bukan rumusnya, bukan rumus ABC-nya, tapi bagaimana pemfaktorannya. Gitu. Dan sifat distributif. Oke, kenapa kita ke Olimpiade tadi Bapak Ibu? Kita kan fokusnya TKA. Tadi pagi habis ngisi Olimpiade, Pak. Oh iya betul, sehari penuh Pak. Iya, informasinya begitu. Ini puyeng kepala saya ini penuh Olimpiade. Nah ini Bapak Ibu, gambarnya mungkin kurang besar ya. Tapi kelihatan angkanya di situ 360, 350, 500. Ada segitiga siku-siku di sana untuk mencari panjang pot. Berapa sisinya Bapak Ibu? 360 dan 150. nah tugas Bapak Ibu nyari sisi miringnya berapa? 5, 12, 13, 390. Oke. Triple Pitagoras Pak apal ya? Berapa saja Apal, Pak? Pak. Apal. 3? 90. 345 ya? Triple 5, 12, 13. 345. Terus 5? 5, 12, 13. 7? 24, 25. 45. Mantap. 9? 15, 17. 9, 40, 41. 11? Wah, ini. 20, 21 ya, Pak? 60, 61. Macet logikanya. 60, 61. 13? Udah ketinggian. Waduh, bukan ketinggian, Pak. Berarti Jarang Bapak keluar, ngapalkannya Pak. cuma 85. Bapak ngapalkannya cuma angka doang. 84, 85. Keluar. 18, 17 ya. 9 ya. 22, 1, Masalah 12 ininya ya cuma nih. 6. Masalah logikanya saja sih Bapak Ibu. Kalau kita punya segitiga AB, 13. maka A kuadrat tambah B kuadrat dengan C kuadrat, betul ya? Betul. A kuadrat sama dengan B kuadrat dan B kuadrat. Ini bentuk apa Bapak Ibu? C plus B, C min B. Betul, selisih kuadrat. Iya, selisih 2 kuadrat ya. Perkalian sekawan, betul ya? Pemfaktoran paling istimewa itu. Iya, selisih 2 kuadrat. Kalau kita buat ini selisihnya 1, bilangan urut. Semua ini kan bilangan urut ya Bapak Ibu? Iya. Selisihnya 1. Maka jadi Iya, kuadrat iya. kecil. 4 tambah 5, 9. Hah? 3 kuadrat, 9. 12 tambah 13, 25, 5 berarti jadinya. 5 kuadrat. Oh, 25. Oh, baru tahu sekarang. Baru tahu, Pak. 13 itu 169 Bapak Ibu, 169. 169, berarti yang 84 sama. ketan 84, 85. Oh. Tapi kalau Bapak Ibu mau 1. menggenerate semua triple, ini namanya jumlah kuadrat, ini namanya selisih kuadrat, ini namanya 2mn. Pilih aja M bilangan bulat ngawur, asalkan lebih besar dari N, positif ya. Maka terbentuk semua triple. Pak, itu tadi masalah yang triple. 18, 17 dicoret, kenapa Pak Anang? Dia nggak bisa pakai sifat itu ya maksudnya? Bisa lah, selisihnya 2. Tapi kan nggak perlu dihafal.
dihafalkan dengan ini. Ini khusus bilangan ganjil, Bapak Ibu. Oh, 3, bilangan 5, 7, 9, ganjil. Ya, ya, ya. 12, dan seterusnya. Ini kan genap. Ini Ya, kan itu genap ya. genap. Genap perilakunya Ya. beda, Bapak Ibu. Nggak bisa kita, pasti selisihnya kalau nggak 2, 4. Tinggal cari aja polanya. Oke, bukan masalah itunya sih, cuman masalah Pitagorasnya. Nanti dihitung sendiri bisa. Ya, ya, ya. Nah, ini ketemu yang paling disukai anak-anak, transformasi. Transformasi. 100 min 1, transformasi apa Bapak Ibu? Pas, menyerah. Lihat buku Y dulu. negatif. Refleksi sumbu X. Iya. Nah, iya, betul ya. Betul, refleksi sumbu X. X-nya tetap X, Y-nya jadi min. Berarti pindah ke bawah. Iya, betul. Kalau perputaran 90 derajat negatif, Berarti ke bawah. berapa? X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. X-nya jadi min Y, Y-nya jadi X. Berarti Matriksnya? 0 min 1, 0 min 1, 1, 0. Betul. Titik ini pindah ke sini, 0 min 1. Titik ini pindah ke sini, 1, 0. Betul. Apa kebalik ya? Gitu tulisannya. Nah, nulisnya memang seperti itu. Oh, Nulisnya berbanjar ya? Berbanjar ya? Betul, betul. Kalau sumbu X berarti titik ini tetap di sini, 1, 0. Titik ini pindah ke sini, 0 min. Jadi min 1. Oh iya. Yang saya tanya tadi. Itu sumbu X. Bagaimana? Titik ini pindah ke sono. Jadi ke sana. Min 1. Titik ini pindah ke bawah. 0, 1. Sumbu apa Y sama dengan X. Titik ini geser ke Tukar sana. posisi. 0, 1, 1, 0. Geser ke sana. 0, 1. Iya. Ini ke sini. 0. Seperti itulah istilahnya, seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen cepat, ya seperti itu. Misalkan pertanyaannya simultan atau komposisi. Komposisi begini ya. Titik ini rotasi 90 derajat positif. Dilanjutkan sumbu X. Dilanjutkan garis Y sama dengan X. Maka hasilnya berarti kita lakukan perjalanan saja. Titik ini diputar 90, sumbu X, Y sama dengan X kan ini ya. Pindah ke situ. 1, 0. Titik ini diputar 90, sumbu X tetap di sini, Y sama dengan X balik lagi ke sana. Berarti 0, 1. 0, 1. Oh, alah. Balik lagi ke awal. Effortless ya. Jadi nggak perlu bikin matriksnya, nggak perlu mengalihkan. Nggak perlu kali-kali. Nggak perlu. Cuman logika aja. Tapi akan buyar kalau pusatnya tidak 0,0. Artinya tidak standar. Misalkan ini ada plus 1. Misalkan ini bukan Y sama dengan 0, tapi Y sama dengan 8. Misalkan ini pusatnya nggak 0, tapi 3, min 2. Itu lain. Ya. Lain cerita, tapi logikanya tetap sama. Oke, kembali ke soal ini, Bapak Ibu. Titik B direfleksikan oleh Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 itu. Dirotasi dengan pusat O sebesar 180 derajat. Titik B aksen merupakan hasil bayangannya dari hasil komposisinya. Nah, ini bayangannya ini. Titik awalnya mana? Begitu kata dia. Nah, jawabannya di sini nih. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Yang mana jawabannya? 3 detik saja. Cukup nggak? Yang dilakukan kan kebalikannya ya Bapak Ibu ya. Bukan mencari bayangan, tapi mencari titik awal.
Berarti proses transformasinya juga harus kita balik. Kalau tadi dicerminkan oleh Y sama dengan 1, lanjutkan oleh rotasi 180 derajat. Jadi kita balik. Lawannya 180 ya tetap 180. Ya kan? Lawannya Y1 ya tetap Y1. Berarti kita lakukan ini dulu, itu. Diputar 180, pindah kemana titik B aksen? Pindah ke sini, ya kan? Iya. Nah, dicerminkan oleh Y sama dengan 1, pindah kemana? Ini kayak Ke atas. permainan kita main bola pakai anu ya. Pakai 4,3. ke sini. Iya. Banyak. D. Betul. Kita hitung nggak itu tadi Bapak Ibu dengan X-Y ya? Dengan matriks? Enggak pakai itu. Betul. Nah, syaratnya anak bisa mengerjakan transformasi apa? Mereka harus paham betul gambarnya. Masalah matriks, masalah X aksen sama dengan apa, itu nanti. Jadi poinnya di situ. Lanjut geometri ini. Mantap. Ini soal tentang ruangan, Bapak Ibu. Ruangan yang akan dipasang tali di langit-langit kelas. Jadi ini ada kata di langit-langit kelas. Di atas berarti. Tali dipasang dari dinding pintu masuk ke bagian tengah. Pintu masuk di sini, bagian tengah di sini. Ya. Lalu nanti dia akan dibuat tali kedua sama ke pojok lain sini. Nah, ini kalau kita lihat 3 dimensi dari atas, berarti ini ke tengah, balik lagi ke sini, betul ya? Nah, ukurannya berapa? Kalau kita lihat dari atas, 5 nggak akan kelihatan. Yang kelihatan hanya berapa? 4 sama 6. 6. Potong jadi 3. Maka jadi triple Pythagoras. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Karena 2 kali berarti 10. Sebenarnya sulit nggak? Tapi pertanyaannya ditambahi Bapak Ibu. Panjangnya 20 meter yang sudah dibeli talinya. Sisanya berapa? Berarti 20 kurangi 10 juga. 20 kali 10 jadi 10. 10 juga. Berarti kalau kita tadi jawabnya sudah offset terlebih dahulu, ya, maka jawabannya tetap benar. Benar ya. Andaikan tadi 8, maka jebakannya pasti 12, ya kan? Ternyata buat soal kurang fokus ke sana ya. Jadi mau jawab 10 atau 10 yang karena jebakan, ya, mereka sudah puas hati jawab 10, padahal ada pertanyaan lagi. Panjangnya 20, sisanya berapa? Harusnya ada pengecoh ya. Iya, Harusnya betul. jawabannya 8 gitu. Terus sisanya 12, katakan 12. Tetap panjangnya jangan 20, misalkan berapa? ya. Gitu lah. Atau jangan 20, 15. Misalnya 5. Bisa alternatif. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buat soal, dikasih alternatif jawaban yang jangan sampai sama dengan jawaban anak ketika salah. Ya. Iya. Nah, ini soal tentang geometri berikutnya. Mungkin jadi kuis? Bagaimana panitia? Boleh, Pak. Ayo, Karena cepat-cepat. Sudah pukul 9:06 ya, Pak. Kuis-kuis ya. Panitia yang nyeleksi. Ya. Pak Regen, silakan Pak Regen. Oke, baik Bu Rini. Oke, kepada Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu jika ada yang boleh menjawab cepat-cepatan dari kolom chat atau dari langsung aja. Ya, open mic. Ya mungkin nanti ditanya caranya.
Yo, Bapak Ibu. Kayaknya lagi sibuk nih, Pak. Menghitung semua. Nah, sibuk ngitung betul. Angkanya jelek atau bagus? Sepertinya agak Jelek, jelek. Pak, jelek. Ya itu. Dikasih bagus tadi Pak Pitagoras, Pak. Angka tuh nggak ada yang jelek. Cuma ngitungnya Oke. aja susah. Oke. Iya, 50. Jangan fokus ke burungnya ya Bapak Ibu. Nanti berkicau. Oke, dari Bu Selvi, Pak. D, Ada. Pak. Berapa Bu Selvi? Silahkan Bu Selvi, boleh open mic. D. D itu Bagaimana Pak, jawabannya benar atau salah? jawabannya betul. Betul. Oke, silakan Bu Selvi, boleh open mic Bu Selvi. Bagaimana Bu? Ada bangun apa aja di sana? Untuk mencari apa? Keliling ya? Keliling, Pak. Mau dikasih efek 3 dimensi di sekelilingnya. Halo Bu Selvi, open mic. Kayaknya yakin dengan jawabannya itu ya. Jadi kalau kita lihat ada setengah lingkaran, Tengah lingkaran, dua garis dua tidur, sisi. sama Benar. dua sisi miring, tapi mintanya dia membuat 2 buah ornamen. Jadi dikali 2 lagi. Dua, Pak. Betul. Oke, Bu Selvi berarti ya yang dapat ya. Nanti untuk penghitungannya tinggal dihitung aja Bapak Ibu. Nanti ada Pitagoras di sana. Ada Pitagoras ya. Pitagorasnya Berarti lagi 5, 12, 13 ya, triple-nya. Iya, Pak. Gimana? Benar. Lanjut. Berarti boleh, Pak. Ini untuk Bu Selvi, Pak, yang pertama, Pak. Boleh Bu Selvi. Oke. Pertama Bu Selvi, kemudian kita ada 4 buah hadiah door prize lagi, Pak, yaitu e-wallet senilai Rp50.000 ya, Pak. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Berarti saya kasih soal baru lagi. Penerapan triple Pitagoras tadi ya Bapak Ibu ya. Saya pengen menjawab nih. Ayo, jawab X. Cepat-cepat. Saya boleh menjawab, Pak? Enggak boleh. Siapa yang open mic? 4/3 akar 38. Betul. Siapa yang duluan Pak? Berikan. Pak Usman ini, Pak. Pak Usman. Oke, ya. Ya. Langsung. Oke, Pak Usman ya. Osman ya. Jadi ini jadi berapa Pak? 4/3 kali 3 6 ya. 38. Kali 6. 6 Ya, ya, jadi kali akar 6. 3. 6. Jadi 36, 38. 3 akar 8 ya. Benar. Betul. Soal ketiga, soal yang agak sulit ini Bapak Ibu. Nah ini, soal tentang pernyataan. Sepertinya yang C itu, Pak. Siapa ini Pak? Izin, Pak, boleh open mic atau di kolom chat? Pak, siapa itu tadi yang menjawab? Cek. Pak Rahmat, Pak. Pak Rahmat menjawab A, Pak. Ada yang menjawab A. Tadi yang jawab C, siapa itu C? Tidak Saya, tahu Pak. ini, Pak. Usman. Pak Usman kembali. Pak, Oh, Pak Osman lagi ya? Yang lain aja. tapi ini ada jawaban lagi dari Pak Rudi, Pak. Pak Rahmat Rudi menjawab A, Pak. Iya. Alasannya kenapa Pak Rahmat Rudi? Pak Oke, Rudi. silakan open mic, Pak Rahmat.
Pedih. Nggak tahu ini benar apa enggak ya. Kenapa Tapi kan 2 tidak cukup, Pak? Iya benar. Jawaban saya D, sepakat Pak. dengan A. 2 nggak cukup. Salah satu sisi layang-layang 10. Hmm. 10. Kalau luas layang-layang itu kan setengah kali D ya. Iya Setengah Pak. kali 20 kali D 160. Berarti D-nya berapa? 160. D-nya sama dengan 16 Pak. 16. D-nya 16. Berarti Kemudian sudah dapat sisinya semua ya. 20. Yang 20 ini diagonal yang simetris atau bukan? Ada masalah di situ kan? Kalau yang simetris iya. 20 berarti ini 10. Saya kira belakang Pak tadi. Ya kan? 16-nya di mana? Gitu. Nah, jadi pertimbangan pernyataan kedua 10. Berarti salah satunya sini 10 atau situ 10. Maka jelas ini bukan 10. 10 itu harus 8 Pak. Benar Pak, benar. Terus 8. 8. Maka Kemudian ini di sini 6. Berarti ini sisanya. itu Berarti 14. jawaban Pak siapa tadi? Jawabannya dua-duanya. Pak Usman tadi 14. Ah, betul. Andai kan itu tadi tidak 20 ya, tetapi katakan berapa ya? 18 gitu aja lah. Itu menjadi ambigu nanti. Karena 18 ini bisa 9, itu bisa 9 gitu. Ya. Jadi itu ada di sini di angka ini. Pemilihan 20 sudah diatur oleh yang buat soal. Iya benar. Oke. Nampak. Lanjut berikutnya. Izin Pak, izin Bu Rini, apakah boleh hari ini menang 2 kali Bu, door prize-nya? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak Satu boleh. aja Nggak lah, boleh. Pak, buat kasih yang lain. Berarti masih 2 ya. Masih 2 ya Pak, izin ya Bapak. Bu, untuk Bu Selvi dan Pak Usman, boleh sabar menunggu. Siap. Yang lain aja. Oke Pak. Nah, ini mungkin bisa jadi kuis juga ini. Saya mau menjawab. Hostnya bisa menjawab ini Bu Rini. 504. 504, banyak sekali Pak. Banyak sekali. Ya. Yang lain ditaruh di atas kabin mungkin. Filmnya tidak boleh dibalik ya Bapak Ibu. Harus masuk kepala itu hadap ke bawah. Nanti kalau dihadapkan ke atas kena air jadi kolam. 336, Pak. Masih belum tepat Pak. Hostnya boleh menjawab ini Pak. 360. Hostnya sudah 160. Iya, 360. Iya, 360. 360 betul. Jadi helmnya ditoleh. Kapan nih yang jawab nih? Pak. 360. Helmnya ditolehkan. Helmnya boleh diputar 90 derajat. Jadi itu yang membuat dia bisa pas. 240, 150, 120. Iya. Karena nggak boleh Bagi-bagi aja, Pak. dibalik, ya, karena nggak boleh dibalik. Berarti 120-nya tetap dibagi 20 dan pas ya. 150-nya karena dia kelipatan 3 Bisa dibagi 3. dibagi 2, berarti harus yang 30. Jadi diputer helmnya. Bisa hadap sana, bisa hadap sini helmnya. Terus yang 240-nya dibagi 20. Jadi dapat 12 kali 5. Jadi tidak ada ruang tersisa sama sekali ya.
Jadi 360. Jadi volumenya dibagi volume. Tidak ada ruang tersisa sama sekali. Betul, Iya. Bapak? 36. Berarti Pak Rudi ya untuk yang door prize ketiga. Betul. Oke Pak. Kayaknya 3 aja deh, Pak. 3 aja Pak. Waktunya. Bagaimana Bu Rini? Apakah 3 aja? Boleh? Ada kan, Pak? Izin Bu. Sudah mau Terputus. meledak gini otaknya. Balikan kepada Bapak lah. Oh, dikembalikan kepada narasumber katanya Pak. Kalau memang Iya. narasumber bilang 3 aja, kita panitia bilang cukup, boleh Pak. Cukup aja deh kayaknya. Tapi kalau narasumber menyediakan 5, kita boleh 5 Pak. Masya Allah, panitianya luar biasa nih. Bapak Masya Ibu bisa Allah. stay di sana ya. Masih kuat ya stamina-nya. Nanti untuk soal yang tingkat lanjut, Bapak Ibu mungkin bisa saya tunjukkan sekilas saja. Ini sebagai kuis keempat boleh nih Pak? Soal tentang Boleh Pak. limit. Bentar, saya screen-nya saya tukar dulu ya. Siap. Dulu. Saya tadi dapat atau belum, Pak Regen? Yang dapat itu yang pertama Bu Selvi, yang kedua Pak Usman, yang ketiga tadi izin Pak Rudi Makavila ya. Sudah terlihat belum Pak? Layar Terima kasih saya. Pak. Sudah Pak Anang. Sudah ya? Sudah Pak. Sudah ya? Ntar soal limit di bagian paling bawah. Bawah. Pak Anang, mohon maaf Pak. Kalau boleh materi ini di-share sama yang ini juga nih, yang PDF Oh ini. gitu ya? Buat kita belajar Pak. Oke, insya Allah Pak. Tarik Terima semua. kasih banyak. Nah ini MTK Ya lanjut. ini kuis. Limit X mendekati 3 dari 1 main cos 6X min 18 per X min 9 per X kali sin 6X min 18. Soal favorit ini Bapak Ibu. Mantap banget ini soalnya. Min cos. Oke Pak, dari izin dari Pak Caldera Pak. Ya. Jawabannya 3/2 Pak. 3/2. Betul. 3/2. Betul, 3/2 Pak. Oke. Oh iya. Mantap. Triknya bagaimana ini triknya? Satu main cos per sin itu jadi tan. Tan sudut separuh Bapak Ibu. Atau kalau mau pakai trik ala bimbel, yang atas setengah kali 6 kali 6. Iya benar. Yang bawah 6. Sama aja sih hasilnya 3. Oke. Setengah 6 kali 6 dibagi 6 juga 3. Tapi kalau Bapak Ibu hafal identitas, satu main cos per sin itu jadi tan. Sudut separuh. Ya. Jadi tan 3x. Oh. Nanti yang x-nya tinggal diubah. Nanti ini hasilnya 2. Iya benar. Jadi 3/2.
2. Oke, betul, Pak. Siapa tadi? Keren, keren. Pak Kaldera, Pak. Bapak atau Pak Ibu Kaldera. Kaldera. Bisa ditulis Pak coret-coretannya Pak. Boleh Pak, boleh. Izin Pak, boleh Coret-coretan dijelasin tadi, Pak. Pak? Coret-coretannya Pak. Yang pakai coretan itu tadi. Soal terakhir, Pak. Terakhir. Ini cepat-cepatan ya. Siapa? Cepat-cepatan. Pak Regen jadi jurinya. Boleh Pak, Soal boleh. ini lagi. Nah, ini dia. Saya boleh jawab Pak. Boleh, Jangan boleh. dong Pak Rudi. Gak usah. Ayo Nggak usah, Pak, biarin Bapak main Ibu dulu. yang lain. Bapak Ibu yang lain ayo. Ini. 3 juta. 3 juta. Ada Pak Ucim ini yang paling cepat. Pak ini. Ucim, Pak Ucim. Dapat B. Gimana Pak Pak Ucim. Open mic, open mic. Enggak kan? Kalau nasi gorengnya banyak, Enggak ya. berarti anggapnya dia mendekati tahi enggak karena pakat Betul. tingginya sama. Jawabannya B. 3 Iya, juta. 3 juta. betul. Jadi apakah soal TKA itu sulit, Pak? Gampang ya ternyata ya Pak. Gampang ya Yang ternyata ini. ya. Iya, yang bentuk ini gampang. Iya. Makanya saya bilang soal TKA itu 75% kontekstual. Jadi ya kadang diada-adakan seperti ini, Bapak Ibu. Dibuat Apakah cerita mungkin aja dia ya Pak. membuat porsi tahingga sampai kiamat? Sesuatu hal yang nggak mungkin ya. Tapi Nggak mungkin lah. Capek. Nah, itu betul kata Bu Selvi. Gampang, cuman dibalut literasi. Jadi siswa mikirnya apa? Sudah susah. Nah, seperti itu. Sudah komplit 5 ya, Pak. Oke 5. Bapak. Oke lah. Untung tadi kepikiran soal lanjut ya. Ada soal yang sangat menantang itu. Ini soal juga menantang Bapak Ibu sebenarnya, tapi tidak jadi kuis ini. Ya, limitnya tidak 0/0 Bapak Ibu. Tinggal dimasukkan aja substitusi. Iya. Itu yang keluar kemarin. Jadi sayang sekali kalau anak kita nggak bisa. Ya. Tapi Justru anak-anak ini- mikirnya ini 0/0 Pak. Makanya dia nanti diturunkan gitu. Nah itu dia diturunkan. Karena dianggap bahwa semua limit itu 0/0 bentuk kayak gini. Betul. Padahal kan harus substitusi dulu. Harus coba dulu padahal. Iya, substitusi. Generasi instan pengennya. Oke. Izin stop share Bapak Ibu. Kayaknya Pak Anang jangan lupa di-share ya Pak. Makasih banyak. sudah terkuras ini. Lelah Pak Anang dari pagi. Semoga berkah ilmunya Pak Anang. Amin ya Allah. Mohon doanya. Kumpulan soal-soalnya Pak Anang jangan lupa di-share. Iya, kami mengharapkan sekali Pak. Boleh di-share kumpulan soalnya. Bila perlu yang oret-oretan aja Pak yang dibagikan Pak. Insya Allah Pak. Semua dong, semua. Semua boleh nggak apa semua Pak Regen? Oke. Itu Bapak Ibu dari saya kembalikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau beberapa penyampaian ada yang kurang atau suara yang kurang karena memang betul saya tadi kehilangan headset saya, jadi ya harus terpaksa pakai pas adanya ya. Dan koneksi juga agak terbatas. Tapi terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya. Semoga berkah untuk Bapak Ibu, bermanfaat, menambah wawasan kita tentunya sebagai pengajar supaya anak-anak menjadi tidak takut lagi dengan TKA. Toh nyatanya soal TKA itu tidak semuanya sulit. Ya, memang beberapa diada-adakan dan beberapa memang agak tidak masuk akal sih. Tapi fokus kita adalah di konsep, terutama bagaimana matematika itu kita sajikan dengan langkah yang tepat, dan itu aja sih pesan dari saya. Terima kasih. Saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.